Rekan-rekan, pada sore hari ini kita akan melakukan konferensi pers sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual dan perkosaan yang berlanjut, di mana kami Satreskrim ini dasarnya adanya laporan polisi pada tanggal 21 April 2026, di mana ada pelapor melaporkan bahwa ada 2 orang korban yang menjadi korban daripada perkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum guru ngaji terhadap anak didiknya. Jadi korban ini 2 orang perempuan, inisialnya yaitu D dan F. Korban itu kurang lebih 5 tahun ya, disetubui oleh pelaku dengan inisial FZ, di mana yaitu untuk korban D itu mulai dicabuli atau disetubui sejak kelas 5 SD, sejak yang bersangkutan berumur 10 tahun sampai dengan kelas 6 SD, yaitu sekitar tahun 2020. Sedangkan untuk korban F ini juga mengalami nasib yang serupa, yaitu sejak kelas 5 SD dari tahun 2022 hingga yang terakhir terjadi yaitu hari Jumat tanggal 10 April 2026 di rumah pelapor. Jadi rekan, saya sampaikan bahwa korban ini memang kalau kita lihat ada sedikit keanehan. Dia merasa suka dengan anak kecil, di situ hasratnya timbul untuk melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut. Di sini untuk pelaku sudah kita amankan dan kemarin sudah kita lakukan penahanan. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 473 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual junto pasal 126 KUHP mengenai perbuatan berlanjut, di mana ancaman hukuman terhadap tersangka ini dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kami juga dari Polres Pamekasan menghimbau kepada masyarakat, apabila ada korban silakan melapor ke kami Satreskrim Polres Pamekasan. Kami akan tidak lanjuti dan kami akan merahasiakan daripada identitas dari korban. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Dan terhitung berapa kali dan dicabuli dan? Kalau terhitung berapa kali ini kan 5 tahun yang berlanjut ini. Dan hampir korban itu kadang setiap hari pun didatengin oleh tersangka. Tidak ada upaya ke rumahnya dan? Ya. Didatangi ke rumahnya. Ya, kadang datang ke rumahnya ataupun disuruh datang ke rumah pelaku. Tidak ada upaya perlawanan dari korban. Kalau upaya perlawanan kelihatan tidak ada karena mungkin yang bersangkutan merupakan guru ngaji. Itu status dari pelaku itu guru ngaji atau kiai dan, karena informasi yang diterima itu punya lembaga atau pondok pesantren. Yang bersangkutan kami pastikan adalah guru ngaji. Karena kami pun tidak dapat data bahwa yang bersangkutan itu merupakan seorang kiai ataupun bekerja di salah satu yayasan. Kapan dan melaporkan korban? Tanggal 21. Kecurigaan pas dilaporkan itu seperti apa dan? Jadi gini, rekan-rekan. Awal mula itu korban itu bercerita kepada gurunya bahwa mengalami kejadian yang cukup lama dari kelas 5 SD sampai dengan kelas 3 SMP. Hal ini diceritakan kepada guru, akhirnya disampaikan kepada orang tua dan menyampaikan bahwa ada korban lain juga, yaitu sepupunya. Suku korban apa Sepupu daripada korban. Kalau tidak ada paksaan dan apakah ada iming-iming dan misalnya barokah atau seperti apa dan? Sementara tidak ada.
Untuk yup. Oke, ini info 65 ya, valid ya. Tolong ya untuk Deli Serdang ya. Habis lo kak. Jam setengah 10 Agus bakar rumahnya. Iya, Rumah itu. saya akuin itu. Pakai apa bakarnya? Dari kamar lah Bantal, Hah? bantal. Enggak pakai apa? Api, pakai bensin, pakai Pakai mancis di sana saya tinggal mancis. terus. Setelah rumah itu bantalnya dibakar tuh, Iya. bantalnya. Biar pakai bensin. setelah rumah itu dibakar, Saya keluar. Agus keluar. Iya, Api udah besar dalam rumah itu. udah. Udah besar. Bensinnya dari mana Agus beli? Kapas saya bakar. Oh kapas bantal itu. Bukan pakai bensin. Bakarnya Bukan. dari dalam kamar ya. Iya, Pakai bantal ya. iya. Itu rumah siapa yang bakar? Rumah orang tua saya. Rumah orang tua. Tapi karena rumahnya itu gandeng, merambat jadi ke sebelah ya. Iya, Ke sebelah, di sebelah rumah itu rumah siapa? rumah bibi saya, adik mama saya. Adik mama. Berarti keluarga juga ya? Iya, itu gang keluarga semua gang Kasiren. Oh itu keluarga semua diganggu. Iya. Saya berulang karena tiap orang itu memaksakan saya harus pergi merantau. Dia kerja. Dan istri saya juga tiap pulang merantau kemari, uang-uang yang saya kirim tidak pernah tahu. Kadang lebih saya kirim anak uang. Polsek Sunggal dapat informasi bahwasannya ada terjadi kebakaran di Gang Kasirin Sunggal. Kemudian kita langsung ke TKP dan kita melihat sudah ada terjadi kebakaran rumah sebanyak 2 unit. Itu terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 10. Jadi 00.00 dibakar oleh anak daripada pemilik rumah. Motifnya karena ada cekcok keluarga antara anak dan ibunya. Cekcoknya udah berlangsung lama sehingga terjadi juga pertengkaran antara si pelaku dengan istrinya. Jadi mungkin ada rasa tidak enak sehingga berakibat kepada orang tuanya gitu. Sudah kita tahan. 308 itu pembakaran dengan sengaja yang ancaman hukuman 9 tahun. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.